Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita ketemu lagi pada praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek bersama saya Adi Wiranto, dan kita ada pada pertemuan ke-6. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai collection. Saya harap kalian sudah membuka modulnya karena sudah saya upload di website e-learning. Baik, di sini ada materi, kalian bisa baca juga. Namun saya akan menjelaskan sedikit. Jadi collection itu adalah sebuah cara, atau dalam kata lain sebuah framework untuk mengumpulkan objek-objek yang telah kita ciptakan. Sehingga mereka dapat dikelola sebagai sebuah grup dan dioperasikan secara kolektif. Nah, ini ada contohnya. Contoh yang pertama, seorang dosen menginginkan untuk melihat seluruh mahasiswa yang mengikuti kelasnya untuk memberikan nilai akhir pada mereka. Jadi di sini ada koleksi kumpulan mahasiswa yang diajari oleh seorang dosen. Jadi objek-objeknya itu sebuah mahasiswa. Begitu. Jadi antara dosen dia mempunyai relasi dengan mahasiswa. Dosen mempunyai relasi dengan collection mahasiswa. Lalu contoh yang kedua, satu tim terdiri dari banyak pemain dari berbagai posisi untuk mengikuti kompetisi penuh selama satu musim. Ini juga mirip sama yang pertama. Dan masih banyak lagi contohnya kalian bisa temukan. Collection mengelola referensi untuk objek yang berada pada memori di luar collection tersebut. Di bawah ini ada contoh collection yang menampung banyak objek student. Bisa dilihat di sini kita ada release student body, di mana merupakan turunan dari list. Jadi release ini dia merupakan turunan dari list, dan list merupakan turunan dari collection. Kembali lagi, release dia berisi objek-objek student atau siswa. Jadi kita memiliki sebuah himpunan siswa yang dikumpulkan dalam release student body. Oke, lalu kelas collection pada bahasa apapun minimal mempunyai metode-metode sebagai berikut. Ada add, dia menambahkan objek. Remove, menghapus. Retrieve, mencari sebuah objek. Iterate, menelusuri objek-objek dengan urutan tertentu. Terus count, untuk menghitung jumlah objek pada collection. Misalkan dalam objek siswa, dia mempunyai 3 objek siswa. Maka si count ini dia akan menampilkan jumlahnya saja, yaitu 3 gitu. Terus find, dia menjawab true atau false, apakah sebuah objek ada atau tidak. Lalu ada tipe-tipe collection, yaitu ada ordered list atau list, dictionary list atau maps, dan sets. Nah, yang pertama ordered list atau list merupakan objek terurut sesuai dengan urutan penambahan ke collection. Jadi, list ini dapat diisikan bermacam-macam tipe data mulai dari string, integer, bahkan objek sekalipun, dan dia support duplikasi data. Karena yang membedakan adalah indeksnya yang berupa angka dari 0 sampai sekian. Tergantung jumlah objek yang kalian masukkan ada berapa. Misalkan kita menambahkan 3 nama mahasiswa pada list, yaitu ada Rafli, Diki, dan yang terakhir Zikri. Pertama kali kita menambahkan Rafli, lalu dilanjutkan dengan Diki. Maka Rafli akan berada di depan Diki pada urutan listnya. Begitupun Zikri, dia akan ada di posisi yang terakhir. Dia berada pada indeks ke-2. Karena mulai dari 0. Lalu misalkan kita tambah Rafli lagi. Nah, tapi Rafli ini tidak sama dengan yang Rafli yang pertama. Nah, saat kita tambahkan, dia bakal berada setelah Zikri. Maka pada list lama ini terdapat 2 Rafli dengan indeks yang berbeda. Indeks yang 0 dan indeks yang 3. Lalu yang kedua ada dictionaries atau dalam Java itu disebutnya map. Dia berisi kumpulan key dan value dan setiap datanya bersifat unik.
Berbeda dengan list yang dimana dia memakai indeks. Lalu yang terakhir ada set. Kelas collection yang tidak berurutan dan tidak berindeks seperti list. Namun setiap datanya harus unik dan tidak ada duplikasi data. Nah, ini ada latihan-latihannya. Untuk pertemuan kali ini kita tidak akan mencontohkan codingnya seperti apa. Tapi kalian dapat mencoba sendiri karena mirip dengan latihan-latihan sebelumnya. Nah, latihan pertama ini kita ditugaskan untuk membuat kelas program yang mempunyai relasi one-to-many dengan menggunakan kelas collection. Latihan ini pernah dibahas di pertemuan praktikum keempat tentang relasi kelas. Setiap tim yang bertanding terdiri dari 11 pemain inti. Setiap pemain akan dimasukkan sebagai pemain inti sampai batas maksimal berjumlah 11 orang. Jika sudah memenuhi kuota pemain inti, maka pemain lain tidak bisa ditambahkan. Kelas collection yang akan digunakan adalah kelas arraylist yang bertipe ordered list. Lalu kelas pemain yang akan dibuat dapat menggunakan kembali kelas tersebut pada pertemuan sebelumnya. Nah, kalian buat, ya mirip kayak kemarin. Ada konstruktor, terus pada kelas tim, list, dia buat list pemain inti dengan tipe arraylist. Nah, lalu di sini ada fungsi yang mengembalikan nilai boolean temu pemain inti yang berparameter pemain. Nah, nanti pemain-pemain ini setiap kita tambahkan pemain, dia bakal dimasukkan kepada list pemain inti. Dia ada kondisi, jika lebih dari 11, maka tidak bisa ditambahkan. Sebaliknya, jika masih kurang dari 11, maka tambahkan pemain. Nah, di sini ada metode dari collection, dari list. Dia mengembalikan jumlah pemain yang telah ada pada pemain inti. Misalkan 10, 11, seperti itu. Nah, fungsi ini mengembalikan true dan false. Lalu tampil pemain inti, dia menampilkan. Dia batasan ukuran, dia memakai metode size juga. Seperti itu. Lalu ini pada mainnya kita misalkan tambahkan tim persib. Ada 4 pemain. Setiap pemain kita instansiasi dengan kata kunci new. Masih hafal ya yang kemarin-kemarin. Terus ya paling kalian kerjakan lagi sampai latihan 6. Nah, ini ada interface comparable. Saya tidak akan menjelaskan tentang comparable ini, kalian bisa cari sendiri. Oke, untuk pertemuan video kali ini cukup sampai situ saja. Ya, kalian kerjakan tugas-tugasnya dan jangan lupa juga untuk mengumpulkan tugas dari modul 5 sampai modul ini, modul yang collection. Seperti biasa untuk format pengumpulan juga seperti kemarin di e-learning. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.